Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya bersama Syariel Aristania. Tentunya kita akan sama-sama membahas pelajaran matematika. Ya, ingat matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 1 SMA ya. Yang berbeda dari materi sebelumnya. Sebenarnya kita bahas tentang eksponen dan logaritma. Nah, kali ini kita akan bahas tentang persamaan kuadrat. Nah, secara umum ini ya peta konsep persamaan kuadrat yang kita bahas untuk video kali ini. Namun, video kali ini kita akan fokus pada sifat-sifat ini. Nah, ingat bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Jika dimisalkan ini x1 dan x2 adalah akar-akarnya ya. Ingat akar-akar itu sekedar informasi bahwa akar-akar adalah nilai yang memenuhi daripada persamaan ini nanti. Ketika diperoleh nilainya nanti kita masukkan di sini maka hasilnya sama dengan 0. Maka itulah yang dimaksud dengan akar-akar atau tadi apa? Nilai yang memenuhi dari persamaan kuadrat ini. Nah, cara mendapatkan X1, X2 kan pasti kalian sudah tahu ya, sudah diajarkan di sekolah. Ada 3 cara. Ada faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna dengan rumus ABC. Rumus ABC sendiri itu adalah minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Itu adalah rumus ABC. Nah, tapi untuk segmen kali ini kita akan membahas ini. Untuk video selanjutnya saya akan buat ini. Jadi ingat sifat-sifatnya, ada beberapa 3 sifatnya, tapi yang biasa tampil di ujian, tampil di soal ini. Jadi nanti kita akan pakai ini. Jadi ada penjumlahan namanya ini, diperoleh dari ini. Penjumlahan akar-akarnya, X1 ditambah X2 adalah minus B per A. Dan perkaliannya, X1 ditambah X2 sama dengan C per A. Bagaimana untuk mendapatkan ini? Kenapa bisa X1 tambah X2? Nanti saya akan buatkan video selanjutnya ini tentang pembahasan tentang ini. Bagaimana cara memperoleh X1 tambah X2 sehingga dapat minus B per A. Ya, oke. Nah, dari ini akan lahir nanti persamaan kuadrat baru. Yang akar-akarnya bukan lagi ini, tapi alfa dan beta. Berbeda dengan ini. Alfa dan beta. Nah, rumusnya adalah X kuadrat dikurang JAX ditambah K. Saya gambarkan biasa seperti ini. JA itu adalah jumlahnya, tapi bukan yang ini. Jumlah yang baru, akar-akar daripada ini. Kemudian KA perkalian akar-akar yang baru, perkalian akar-akar ini. Nah, tapi tetap kita pakai ini untuk membentuk persamaan kuadrat yang baru. Namanya juga persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut kepada contoh soal. Ada 2 contoh yang saya bahas tentang ini. Oke, silakan menyimak. Nah, kita lanjut ya. Ini nomor pertama. Nomor 1. Ini langsung saja saya baca ke sana. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X ditambah K tambah 3 sama dengan 0 dan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 13. Nilai K yang memenuhi adalah titik-titik. Jadi yang dicari adalah nilai K. Nah, kita ingin mencari berapa nilai K untuk memenuhi persamaan kuadrat ini. Jadi yang pertama untuk menjawab soal-soal ini tentunya kita gunakan konsep atau gunakan sifat-sifat dari persamaan kuadrat itu. Tapi terlebih dahulu kita identifikasi persamaan kuadratnya. Yang mana A-nya, yang mana B-nya, yang mana C-nya. Nah, ingat ini persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat. Sama dengan 0 ya. Ingat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A-nya adalah koefisien dari pangkat 2 itu. Berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya di sini adalah 1. Ingat 1 tidak perlu ditulis ya dalam persamaannya. Jadi X kuadrat ada 1 di sini. Oke? Nah, B-nya itu adalah koefisien koefisien daripada X yang di sini. Yang tidak berpangkat 2. Ya, hanya pangkat 1 ya. Berarti koefisiennya adalah minus 5. Sementara C-nya adalah
K tambah 3, makanya C nya K tambah 3. Tetapi yang dicari adalah nilai K tambah 3. Nah sekarang kita gunakan sifat pertama, sifat penjumlahan akar-akar X1 dan X2. Minus B per A, berarti minus 5 per A nya berapa? 1, berarti ini tidak perlu ya, berarti jawabannya adalah, ingat kalau dibagi 1 hasilnya itu sendiri ya, berarti 5. Jadi penjumlahan pertama atau sifat-sifat pertama adalah yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. C nya berapa? K ditambah 3 dibagi A nya 1, berarti dibagi 1 hasilnya ini sendiri. Jadi penjumlahannya perkaliannya ini, penjumlahannya ini. Nah sekarang bagaimana cara mencari nilai K, karena K yang dipakai. Nah ingat, dari sini lagi. Nah, kan ada yang diberikan ya di soal. Berarti kita masukkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 13. Nah, ada perlu pemahaman yang perlu kalian ketahui di sini, tambahi adalah yang ini. Di persamaan kuadrat sudah diajarkan ya. Untuk menentukan ini adalah X1 tambah X2 adalah ini dikurang 2X1 kali X2. Nah kalian coba-coba kerja, faktorkan ini, faktorkan hasilnya ini, nanti akan dapat X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X1 2X1 kali X2. Tetapi karena ini yang dicari ya, ini yang dicari, berarti ini pindah nanti, yang pindah ya. Jadi ini hasilnya nanti. Silakan coba-coba faktorkan ini, maka akan bentuk hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah sekarang kita masukkan ke sini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 13. 13 ya. Kita masukkan di sini dulu. Oh sudah ada ya. Masukkan nilainya. Katanya ini adalah 13. Berarti 13 sama dengan X1 ditambah X2. Yang mana X1 tambah X2 itu? Ini penjumlahan daripada, ingat sifat-sifat daripada ini, atau penjumlahannya akar-akar itu. Berarti 5 berpangkat 2 dikurang 2 dikali X1 kali X2. Ingat, X1 kali X2. K ditambah. Nah sekarang sudah muncul nilai K, berarti kita bisa mencari nilai K daripada ini. Oke, lanjut. 13 dikurang 5 pangkat 2, 25 dikurang 2K. Ini dikali ya, baru ini lagi, berarti minus 6. Karena K yang dicari, berarti K cukup pindahkan ke sebelah kiri. Karena di sini negatif, pindah ke sebelah kiri ini berarti jadi positif. Ini tetap ya. 25 dikurang 6 berarti 19. Ini pindah ke sebelah kanan berarti dikurang. Berarti 2K sama dengan 6, atau K-nya sama dengan 6 per 2, atau sama dengan 3. Jadi K yang memenuhi adalah 3, atau opsi B. Bagaimana? Cukup mudah kan? Ya mudah dong. Asalkan kita tahu konsepnya, sifat-sifatnya, dan tambahan yang ini. Jadi silakan. Jadi saya kasihkan waktu untuk beberapa menit untuk mencatat soal-soal ini bagian. Oke, silakan Pak Os. Oke, kita lanjut ya. Nah, sudah catat kan? Kita lanjut di nomor 2 ya. Ini soalnya. Akar-akar persamaan X kuadrat ditambah A dikurang 1X ditambah 2 sama dengan 0, dan A adalah alfa dan beta. Jadi akar-akarnya adalah alfa dan beta. Jika alfa sama dengan 2 beta dan A-nya lebih dari 0, maka nilai A yang memenuhi. Jadi akar-akarnya ini ya, dikasih keterangan lagi alfa sama dengan 2 beta dan alfanya lebih dari 0. A-nya lebih dari 0. Jadi A-nya nanti
pasti lebih dari 0. Nah, kita lihat opsinya. Betul semua. Memenuhi semua ya. 2, 3, 4, 6, 8. Berarti kita cari kalau begitu. Ingat, pertama-tama kita identifikasi persamaan kuadratnya. Akar-akarnya adalah alfa ditambah beta. Ingat, alfa itu adalah 2 kali beta. Nah, yang pertama, sifat pertama penjumlahan akar-akar itu sendiri. Berarti, pertama identifikasi dulu. A-nya berapa? 1. Ya, koefisien daripada x kuadrat adalah 1. B-nya adalah, ingat, B-nya adalah koefisiennya x. Koefisiennya daripada part ini. Berarti alfa dikurang 1. Alfa dikurang 1. C-nya adalah 2, konstan. Artinya tidak ada lagi variabelnya, bilangannya tetap 2. Oke, jadi yang pertama kita kerjakan adalah cari dulu penjumlahan akar-akarnya. Akar-akarnya A ditambah B adalah minus B per A. Berarti minus B-nya adalah A dikurang 1. A dikurang 1. Nah, kalau diselesaikan ini kali ini positif 1, ini kali ini negatif A. Jadi saya kasih depan angka satunya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalaupun Anda ada yang tidak dipahami dari yang saya jelaskan, silakan komentar nanti di kolom komentar ya. Nah, sekarang sifat kedua, perkalian akar-akar itu. Berarti alfa kali beta adalah C per A. Berarti 2 dibagi A-nya 1. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi penjumlahannya 1 dikurang A. Perkaliannya adalah 2. Nah, sekarang kita lanjut di mencari nilai A. Berarti ada kaitannya ini dengan ini. Tapi kita gunakan konsep ini. Karena kenapa? Di sini ada alfanya 2 beta. Berarti kita cari nilai beta dan alfa. Berarti kita gunakan ini ya. Alfa dikali beta sama dengan berapa? 2 ya. Berarti alfanya adalah 2 beta. Berarti 2 beta sama dengan dikali beta sama dengan 2 ya. Berarti 2 beta kuadrat sama dengan 2. Atau betanya kuadratnya sama dengan 1. Atau betanya sama dengan plus minus 1. Ingat, akar 1 ya. Kalau kuadrat berarti ini dijadikan akar. Berarti plus minus 1. Paham sampai sini ya? Ingat, kalau tidak paham silahkan komentar ya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Nah, sekarang perhatikan. Ada 2 betanya ya. Kalau bukan 1 berarti minus 1. Jadi yang pertama betanya 1 dan betanya minus 1. Nah, perhatikan. Alfa dikali beta sama dengan 2. Kalau betanya di sini 1, berarti alfanya kira-kira berapa? Berapa kali 1 supaya dapat 2? Otomatis di sini adalah 2. Betanya 2. Nah, sekarang kalau betanya minus 1, alfanya berapa? Supaya jadi positif di sini, berarti minus 1 kali berapa dapat 2? Berarti ya, otomatis minus 2. Jadi ada 2 nilai beta dan alfanya ya. Tapi yang dicari adalah nilai A. Kita gunakan konsep yang mana lagi? Yang mana ada A-nya? Nah, ini berarti penjumlahan. Alfa ditambah beta sama dengan 1 dikurang A. Kita gunakan dulu ini yang pertama. Ya, kita gunakan dulu nilai B pertama dengan A pertama ya. Berarti B alfanya adalah 2 ditambah betanya adalah 1 sama dengan 1 dikurang A. Berarti 3 sama dengan 1 dikurang A. Karena A-nya mau dicari ya, berarti dipindahkan ke sebelah kanan. Karena di sini negatif, dipindahkan ke sebelah kiri, berarti di sini A. Yang ini 1 tetap, ini pindah, berarti kurang 3. Jadi minus 2. Karena di sini A-nya lebih dari 0, maka ini yang tidak memenuhi. Nah, sekarang nilai yang kedua ya. Alfa ditambah beta sama dengan
1 dikurang A. Kita pakai nilai yang kedua. Berarti alfanya adalah minus 2 dikurang ditambah minus 1 sama dengan 1 dikurang A. Ya. Minus 3 sama dengan 1 dikurang A. Sampai sini paham? A-nya pindah ke sebelah kiri jadi positif. Jadi 1 ini jadi positif. 3 jadi 4. Jadi nilai A yang memenuhi adalah 4. Kita lihat di opsi. Nah, ini bagaimana? Mudah kan? Ya, mudah dan menyenangkan. Namanya juga matematika, itu mudah dan menyenangkan. Oke, untuk sampai di sini video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Silakan komentar demi kelancaran atau demi membangun video selanjutnya supaya saya bisa bikin video yang lebih bagus lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.